Assalamualaikum. Halo teman-teman, apa kabar? Hari ini kita akan membahas tentang lingkungan alam dan buatan. Tapi sebelum kita mulai, let's open our class today by saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Lingkungan merupakan ruang yang kita tempati beserta dengan semua yang ada di dalamnya. Lalu apa saja yang ada di dalamnya? Lingkungan terdiri atas makhluk hidup dan benda tak hidup. Makhluk hidup itu seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan benda tak hidup itu seperti batu, air, dan tanah. Tahukah teman-teman, lingkungan itu dibedakan menjadi dua jenis. Jenis yang pertama yaitu lingkungan alam, sedangkan jenis yang kedua itu lingkungan buatan. Nah, keduanya memiliki ciri-ciri yang berbeda. Tapi pada segmen kali ini kita hanya akan membahas tentang lingkungan alam. Lingkungan alam merupakan lingkungan yang terbentuk secara alami. Artinya lingkungan ini tidak dibuat oleh manusia. Nah, lingkungan alam ini juga dibedakan menjadi dua kategori. Kategori yang pertama yaitu lingkungan alam perairan dan lingkungan alam daratan. Lingkungan alam daratan merupakan lingkungan yang berada di daratan, teman-teman. Sedangkan lingkungan alam perairan yaitu lingkungan yang sebagian besar daerahnya itu berupa air. Teman-teman pasti pernah jalan-jalan ke gunung, dataran tinggi, dataran rendah, atau pantai. Ya, mereka semua adalah contoh dari lingkungan alam daratan. Sekarang yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu gunung dan pegunungan. Nah, gunung ini merupakan bumi yang menjulang tinggi. Biasanya tingginya sekitar lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut, teman-teman. Pernahkah teman-teman melihat sebuah berita tentang letusan sebuah gunung? Ya, gunung itu dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, gunung aktif, yaitu gunung yang bisa meletus sewaktu-waktu. Biasanya letusannya ini mengeluarkan lahar, asap, atau batu yang panas. Nah, sedangkan kategori yang berikutnya yaitu gunung tidak aktif, di mana gunung ini tidak bisa meletus sewaktu-waktu. Misalnya seperti Gunung Pangrango. Ya, Gunung Pangrango yang ada di Jawa Barat ini merupakan gunung tidak aktif. Lalu, apa yang dimaksud dengan pegunungan? Jika tadi gunung merupakan bumi yang menjulang tinggi, maka pegunungan adalah kumpulan dari beberapa gunung. Contohnya seperti Bukit Barisan di Sumatera. Lingkungan alam daratan yang akan kita bahas selanjutnya adalah dataran tinggi. Nah, dataran tinggi ini merupakan daratan yang memiliki ketinggian mencapai lebih dari 400 meter di atas permukaan laut, teman-teman. Nah, jika teman-teman pernah pergi ke Dieng di daerah Jawa Tengah atau ke Bone, Sulawesi, nah itu merupakan contoh dari dataran tinggi. Lalu, apa bedanya dengan dataran rendah? Ya, seperti namanya teman-teman, dataran rendah ini merupakan daratan yang memiliki ketinggian hanya 0 hingga 200 meter di atas permukaan laut saja, teman-teman. Jika teman-teman tahu, biasanya pusat kota berada di dataran rendah. Kenapa? Karena di sini merupakan tempat yang paling mungkin untuk dibangun sebuah permukiman. Dan biasanya penduduk dataran rendah lebih banyak dibandingkan dengan lingkungan alam yang lainnya. Contohnya seperti Jakarta, Makassar, Medan, dan Surabaya atau yang lainnya. Nah, selanjutnya adalah pantai. Siapa yang gak pernah ke pantai? Bismillah, rasa semua yang ada di sini dan semua yang nonton ini pasti pernah ke pantai, bukan? Ya, seperti yang teman-teman ketahui, pantai merupakan daerah daratan yang langsung berbatasan dengan laut. Di Indonesia banyak sekali pantai yang tersebar di seluruh penjurunya. Misalnya Pantai Senggigi di Lombok atau Pantai Kuta di Bali. Dan masih banyak lagi pantai-pantai yang ada di Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tentang lingkungan alam perairan. Jadi lingkungan alam perairan ini merupakan lingkungan yang sebagian besar daerahnya berisi air. Contohnya seperti sungai, danau, dan laut. Nah, apakah teman-teman pernah bermain arung jeram? Ya, arung jeram dilakukan di sungai. Jadi sungai itu merupakan sebuah aliran air yang besar dan sangat panjang. Biasanya dia akan bermuara ke laut, teman-teman. Selanjutnya, danau. Ya, danau merupakan sebuah genangan air yang cukup besar dan dikelilingi oleh daerah daratan. Contohnya seperti Danau Telaga Sarangan di daerah Jawa Timur
Atau yang paling kita sering dengar adalah Danau Toba, ya, yang berada di Sumatera Utara. Danau ini dibedakan menjadi dua jenis teman-teman, yaitu danau alami dan danau buatan. Danau alami ini merupakan danau yang terbentuk karena proses alam yang terjadi. Misalnya letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi menimbulkan terbentuknya kawah. Nah, danau ini disebut dengan danau vulkanik. Sedangkan danau buatan merupakan danau yang dibentuk oleh manusia. Seperti misalnya Waduk Jatiluhur di daerah Jawa Barat atau Danau Malabar di Bandung. Itu merupakan contoh danau buatan manusia. Lingkungan alam perairan berikutnya adalah laut. Kan pantai sama laut sama, Miss. Kenapa dia berada di lingkungan yang berbeda? Tentu saja berbeda, teman-teman. Jadi, laut merupakan kumpulan air asin yang menggenang serta membagi daratan atas benua dan pulau-pulau. Biasanya, kedalaman laut dapat mencapai 1000 meter atau lebih. Nah, jika ditanya kenapa air laut asin, Sila? Jadi, air laut mengandung garam sehingga dia terasa asin. Ya, sampai sini pembahasan kita tentang lingkungan alam. Nah, sekarang teman-teman bisa menuliskan lingkungan alam mana saja yang pernah teman-teman kunjungi di Indonesia. Teman-teman bisa menuliskannya di kolom komentar. Sekian video penjelasan kali ini. Pada video berikutnya kita akan membahas tentang lingkungan buatan. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya. Tetap semangat walaupun belajar di rumah.